Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 10 akan menerangkan bab tentang fungsi perencanaan atau planning. Nama anggota kami ada Salsabila Cynthia Ramawati dengan NPM 220, Adelia Putri Narsiswanto dengan NPM 230, Kirani Azhara dengan NPM 236, Valentino Ardiansyah dengan NPM 239, dan Nadila Sayyida Maulia dengan NPM 252. Pada slide ini, kita bisa lihat ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengenalan fungsi perencanaan. Di bagian ini, kita akan memahami apa itu perencanaan dan mengapa fungsi perencanaan ini penting dalam manajemen. Yang kedua ada komponen perencanaan, di mana kita akan membahas unsur-unsur utama yang membentuk sebuah rencana. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ada tingkatan perencanaan. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana perencanaan ini dilakukan. Dan yang terakhir dan keempat, yaitu jenis-jenis rencana, yang dimana itu berbagai macam bentuk rencana yang biasa digunakan dalam praktik manajemen. Nah, 4 poin inilah yang akan menjadi alur pembahasan kita kali ini. Kita masuk ke materi pertama, yaitu fungsi perencanaan atau planning, yaitu merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan untuk mencapai suatu tujuan atau goal suatu perusahaan. Nah, dalam perencanaan itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada market theory, yang berarti setiap keputusan diambil oleh manajer pada dasarnya itu merupakan sebuah reaktif terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan, yang berarti manajer itu hanya bertindak menurut perkembangan pasar. Nah, yang kedua ada planning and control theory. Menurut teori ini, manajer itu merupakan aktor yang aktif dalam mengelola perusahaannya, seperti memperkirakan terlebih dahulu tanggapan apa yang akan dilakukan perusahaan terhadap perubahan lingkungan yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Nah, dengan kata lain, teori ini meningkatkan peran manajemen dalam melakukan kegiatan perencanaan atau planning. Nah, lalu ada planning mode, di mana pandangan ini tuh menganggap manajer sebagai pemikir reflektif yang akan atau menetapkan rencana terlebih dahulu, kemudian diterapkan ke dalam organisasi perusahaan. Dan yang keempat, ya yang sekaligus yang terakhir, yaitu cara pandang yang disebut evolutionary mode, yang memandang manajer bukanlah semata-mata sebagai pemikir reflektif, tapi juga pemikir yang relatif secara menyesuaikan rencana dan keputusan yang dibuat. Jadi dari keempat teori tersebut, kita bisa lihat kalau fungsi perencanaan itu tidak hanya tentang membuat keputusan di awal, tapi juga bagaimana perusahaan itu beradaptasi, mengontrol, dan belajar dari perubahan di sekitarnya. Selanjutnya terdapat komponen perencanaan. Yang pertama adalah visi. Visi yaitu arah strategis perusahaan tentang kondisi ideal di masa depan yang menjadi pedoman penggunaan sumber daya dan dasar pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya adalah misi, yaitu menjelaskan bidang usaha dan alasan keberadaan perusahaan, yaitu aktivitas utama yang dijalankan untuk mencapai visi. Lalu selanjutnya tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah atau panjang sebagai penjabaran dari visi dan misi. Lalu terdapat sasaran, yaitu target spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Harus memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Lalu selanjutnya terdapat strategi, yaitu rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan serta menjaga keunggulan bersaing melalui keputusan dan langkah strategis. Selanjutnya terdapat peramalan, adalah kegiatan memperkirakan kondisi masa depan sebagai dasar perencanaan dengan metode proyeksi mekanis atau analitis. Selanjutnya terdapat kebijakan. Kebijakan yaitu sebuah keputusan tetap yang menjamin keseragaman tindakan dalam menghadapi masalah yang berulang. Lalu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah baku yang harus diikuti secara berurutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya terdapat peraturan, yaitu keputusan tetap untuk menangani masalah berulang tanpa urutan waktu tertentu, guna menjaga kedisiplinan dan ketertiban. Selanjutnya terdapat program, yaitu sebuah rangkaian kegiatan berurutan dan berdurasi tertentu untuk mencapai tujuan dan strategi yang ditetapkan. Yang terakhir terdapat anggaran, yaitu sebuah rencana keuangan yang menerjemahkan tujuan, strategi, dan program ke dalam bentuk angka atau nilai uang. Hai
Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nadila Syeda Mulia dengan NPM akhir 252. Di sini, aku akan menerangkan mengenai tingkatan perencanaan. Jadi, tingkatan perencanaan itu dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan korporasi dan perencanaan operasional. Nah, perencanaan korporasi itu apa sih? Perencanaan korporasi itu merupakan perencanaan yang berisikan penetapan tujuan dan strategi yang berisi keseluruhan organisasi dan dibuat oleh manajemen puncak. Nah, biasanya perencanaan korporasi itu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan S yang artinya strength, yaitu kekuatan internal sumber daya perusahaan, lalu weakness yaitu kelemahan sumber daya perusahaan, lalu opportunities yaitu kondisi di mana tren positif yang dapat diolah oleh perusahaan sehingga dapat menghasilkan peluang atau keuntungan. Yang terakhir ada threats yaitu ancaman di lingkungan perusahaan. Lalu yang kedua ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional itu merupakan perencanaan implementasi dari rencana korporasi yang telah ditentukan. Nah, biasanya perencanaan operasional itu dibuat oleh manajemen tingkat tengah dan manajemen lini pertama. Saya akan mempresentasikan mengenai materi jenis-jenis rencana. Jenis-jenis rencana dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jangka waktu dan jenis keputusan atau sifat penggunaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis rencana berdasarkan waktu. Yaitu yang pertama ada rencana jangka panjang atau long-term planning, merupakan proses perencanaan strategi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang bersifat luas dan penting dalam jangka waktu lebih dari 3 atau 5 tahun. Nah, fokusnya ini bukan hanya pada keuntungan finansial aja, tapi juga pertumbuhan bisnis, inovasi, posisi pasar, dan keberlanjutan perusahaan. Rencana ini biasanya terkait dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan karena menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan besar. Sering disebut juga sebagai perencanaan strategis karena menentukan arah besar perusahaan. Karakteristik rencana jangka panjang. Yang pertama bersifat strategis, bukan operasional. Yang kedua menentukan arah dan tujuan utama perusahaan. Yang ketiga memerlukan investasi besar baik modal, sumber daya manusia maupun teknologi. Yang keempat fleksibel tapi terarah karena kondisi pasar itu sering berubah-ubah. Yang kelima menjadi dasar untuk membuat rencana jangka pendek. Contohnya itu seperti perusahaan manufaktur merencanakan mendirikan pabrik baru di luar negeri dalam 5 tahun. Terus perusahaan teknologi merencanakan mengembangkan platform digital baru untuk memperluas pasar global. Nah, yang kedua ada rencana jangka pendek atau biasa disebut short term plan adalah perencanaan yang dilakukan untuk periode waktu singkat, biasanya itu 1 bulan sampai 1 tahun dengan fokus pada pencapaian target operasional. Ini merupakan taktik dan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sering disebut perencanaan operasional karena mengatur kegiatan sehari-hari, alokasi, sumber daya, dan prioritas kerja. Lebih detail dan mudah diukur dibanding rencana jangka panjang. Karakteristik rencana jangka pendek. Yang pertama bersifat spesifik dan terukur, misalnya target penjualan atau produksi. Yang kedua fokus pada efisiensi operasional. Yang ketiga lebih mudah diubah atau disesuaikan sesuai kondisi aktual. Yang keempat mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Yang kelima memerlukan koordinasi dan pengawasan intensif agar bisa tercapai. Contohnya seperti menyelesaikan kampanye pemasaran selama 3 bulan untuk produk baru, meningkatkan penjualan bulanan sebesar 10%, ataupun melatih karyawan dalam penggunaan sistem baru. Yang kedua, jenis rencana berdasarkan jenis keputusan atau sifat penggunaannya. Yang pertama ada standing plan atau rencana berulang atau tetap. Merupakan rencana yang digunakan secara terus-menerus atau berulang kali dalam perusahaan untuk menangani kegiatan atau situasi yang rutin.
Fokusnya itu pada kegiatan yang sama atau berulang sehingga perusahaan itu tidak perlu membuat rencana baru setiap kali situasi muncul. Membantu menjaga konsistensi operasional dan efisiensi. Karakteristik dari ini sendiri yaitu yang pertama bersifat berulang dan jangka panjang, yang kedua mengatur kegiatan rutin atau prosedur sesuai standar, yang ketiga menjadi pedoman bagi karyawan untuk menjalankan tugas yang sama, yang keempat membantu mengurangi kesalahan karena sudah ada standar yang jelas. Contoh standing plan itu sendiri yaitu seperti SOP atau Standard Operating Procedure untuk produksi, pelayanan, pelanggan atau pengiriman barang, atau misalkan peraturan perusahaan tentang cuti, absensi, dan keselamatan kerja, budget tahunan yang diulang setiap tahun dengan penyesuaian kecil. Yang kedua ada Single Use Plan atau rencana sekali pakai. Adalah rencana yang dibuat untuk tujuan atau kegiatan tertentu yang hanya dilakukan sekali. Nah, fokusnya itu pada proyek atau kegiatan unik sehingga setelah tujuan tercapai, rencana ini tuh biasanya tidak digunakan lagi. Nah, karakteristik single use plan ini biasanya bersifat sementara dan spesifik, terus digunakan untuk tujuan atau proyek khusus, tidak berulang karena hanya untuk satu situasi atau kegiatan tertentu, dan membantu mengorganisasi sumber daya untuk mencapai tujuan spesifik. Adapun contoh single use plan itu sendiri yaitu rencana untuk peluncuran produk baru, rencana untuk membangun gedung baru atau fasilitas perusahaan, ataupun rencana acara perusahaan tahunan atau event-event khusus. Bisa juga seperti rencana kampanye pemasaran tertentu selama periode tertentu. Terima kasih. Jadi, dari pemaparan yang diberikan, kesimpulannya ialah planning atau fungsi perencanaan adalah suatu proses yang menggunakan fakta yang ada atau fakta masa lalu dan dugaan masa depan untuk menggambarkan perkiraan masa yang akan datang, sehingga organisasi dapat bertindak secara bijak dan strategis. Perencanaan ini didasari oleh dua teori, yaitu yang pertama teori market serta planning dan kontrol, yang mana keduanya dibawahtangani oleh manajer. Kemudian manajer menentukan mode baik planning atau evolutionary. Dalam proses melakukan perencanaan tentu memiliki beberapa komponen yang dapat disusun, yaitu ada visi, misi, tujuan, sasaran, peramalan atau forecasting, strategi, kebijakan, prosedur, peraturan, program, dan anggaran. Kemudian proses perencanaan ini juga memiliki tingkatan, seperti bagaimana arah perusahaan dalam kurun waktu yang dibutuhkan, sehingga dapat memilih perencanaan yang dibuat adalah corporate planning yang dalam kurun waktu 5 tahun atau operating planning dalam jangka 10 tahun. Seperti halnya jenis-jenis rencana yang berdasarkan waktu seperti perencanaan jangka panjang, jangka pendek, atau berdasarkan keputusan atau sifat kegunaannya seperti standing planning yang merupakan perencanaan berkelanjutan jika memang baik dan meningkatkan masa hidup perusahaan, atau bahkan ada single use planning yaitu perencanaan sekali pakai dan biasanya digunakan untuk event-event tertentu dalam perusahaan.